Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari Anies Baswedan ditendang Suryo Paloh dari Partai Nasdem. Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal Anies Baswedan selaku pendukung politik identitas, pendukung garis keras seperti Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Alumni 212 yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selama Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bertubi-tubi masalah yang dihadapi Partai Nasdem, antara lain para kader Nasdem banyak menarik diri dan beralih mendukung partai politik lain yang berakibat menurunnya elektabilitas Partai Nasdem dari 7% anjlok ke 2,5%. Setelah Suryo Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden Joko Widodo ingin pemilihan presiden tahun 2024 berjalan dengan baik. Jangan seperti pemilu tahun 2019, pemilu ribut, yang satu bilang cebong dan yang lainnya bilang kampret, dan menggunakan politik identitas dalam pemilu tahun 2024 akan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Melihat anjloknya elektabilitas Partai Nasdem diduga karena mengusung atau mendeklarasikan Anies Baswedan yang mendukung politik identitas. Ditambah pernyataan Presiden Joko Widodo, timbul pemikiran Suryo Paloh meninggalkan Anies Baswedan, bergabung mendukung Ganjar Pranowo atau mendukung Prabowo Subianto dengan sendirinya untuk meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem kembali. Bila sampai Suryo Paloh beralih mendukung salah satu calon presiden dari dua calon presiden, otomatis koalisi perubahan akan bubar karena tidak memenuhi syarat threshold sebesar 20% mengusung calon presiden. Berakibat Anies Baswedan gagal mengikuti Pilpres tahun 2024. Harapan saya, Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem segera meninggalkan Anies Baswedan. Karena dunia politik tidak ada teman yang abadi. Yang abadi dalam dunia politik meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem agar tetap berada di Senayan sebagai partai politik yang ikut memikirkan arah bangsa Indonesia ini ke depan. Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal Anies Baswedan selaku pendukung politik identitas, pendukung garis keras seperti Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Alumni 212 yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selama Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bertubi-tubi masalah yang dihadapi Partai Nasdem, antara lain para kader Nasdem banyak menarik diri dan beralih mendukung partai politik lain yang berakibat menurunnya elektabilitas Partai Nasdem dari 7% anjlok ke 2,5%. Setelah Suryo Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden Joko Widodo ingin pemilihan presiden tahun 2024 berjalan dengan baik. Jangan seperti pemilu tahun 2019, pemilu ribut, yang satu bilang cemong dan yang lainnya bilang kampret, dan menggunakan politik identitas dalam pemilu tahun 2024 akan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Melihat anjloknya elektabilitas Partai Nasdem diduga karena mengusung atau mendeklarasikan Anies Baswedan yang mendukung politik identitas. Ditambah pernyataan Presiden Joko Widodo, timbul pemikiran Suryo Paloh
meninggalkan Anies Baswedan, bergabung mendukung Ganjar Pranowo atau mendukung Prabowo Subianto dengan sendirinya untuk meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem kembali. Bila sampai Surya Paloh beralih mendukung salah satu calon presiden dari dua calon presiden, otomatis koalisi perubahan akan bubar karena tidak memenuhi threshold sebesar 20% mengusung calon presiden. Berakibat Anies Baswedan gagal mengikuti Pilpres tahun 2024. Harapan saya, Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem segera meninggalkan Anies Baswedan, karena dunia politik tidak ada teman yang abadi. Yang abadi dalam dunia politik meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem agar tetap berada di Senayan sebagai partai politik yang ikut memikirkan arah bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.